Baik, kita mulai saja. Hari ini kita akan lihat satu lagi metode pengukuran dengan menggunakan apa yang namanya biopotensial, elektroda biopotensial, gitu ya. Biopotensial ini yang akan kita lihat adalah sebenarnya apa sih yang terjadi di dalamnya gitu. Apa yang terjadi di dalamnya sehingga kita bisa mendeteksi beda tegangan ya. Dalam hal ini sebenarnya yang dideteksi nanti apa benar beda tegangan gitu. Dengan memberikan elektroda. Bagaimana konfigurasi elektrodanya nanti akan kita lihat, bagaimana sumber listrik di dalam tubuhnya sendiri yang akan kita lihat, lalu nanti juga yang menjadi tantangan adalah bagaimana besaran-besaran itu menjadi informasi yang berguna. Gitu. Beberapa paper nanti menjadi tantangan kita untuk dipelajari lebih jauh. Nah, si elektrodanya gitu ya, kan kita akan bicara tentang elektroda yang berbasis biopotensial. Kalau begitu si elektrodanya itu ternyata dipasang di dalam kulit, ditempelkan di kulit tubuh kita gitu ya. Lalu dia digunakan untuk mengukur beda potensial di dalam tubuh pada titik-titik tertentu. Biasanya yang dideteksi adalah aktivitas listriknya gitu ya. Ada beberapa macam, ada elektrokardiogram, ada elektroensefalogram (EEG), ada elektrokulogram (EOG), dan elektromiogram gitu ya. Ada banyak yang idenya barangkali bisa dikatakan sama. Bagaimana mendeteksi sinyal-sinyal listrik yang ada di dalam tubuh kita. Oke, kita akan diskusikan itu hari ini. Nanti ditambah beberapa pengukuran tambahan optik dan juga akustik begitu ya sebagai tambahannya. Nah, si potensial listrik ini sebenarnya datangnya dari mana? Itu menjadi tantangan. Si potensial listriknya itu sumbernya dari mana? Jadi yang kita ukur itu adalah potensial listrik si elektroda tadi. Ternyata datangnya dari arus ion gitu. Arus ion yang ada di dalam tubuh kita. Arus ion jadi bukan arus elektron gitu, ion-ion itu. Ion-ion ya ion atom yang kehilangan muatannya gitu, sehingga misalnya atom yang kehilangan elektron menjadi ion positif misalnya, atom yang kelebihan elektron menjadi ion negatif. Sebagai contoh di sini ada Na+, ada Cl- gitu ya. Berarti Na+ adalah ion positif, atom Na yang kehilangan elektron sehingga dia berubah menjadi ion positif. Begitu juga Cl- dia adalah ion negatif. Nah, dia nih yang bergerak gitu, yang bergeraknya di mana? Katanya bergeraknya itu membentuk arus antara di dalam dan di luar sel gitu. Ternyata di dalam dan di luar sel itu disebabkan karena mereka memiliki perbedaan molaritas. Konsentrasinya berbeda sekali antara di luar dan di dalam. Coba bisa dilihat deh nih ya, contohnya Na+, ada sebesar 12 milimol di dalam sel, sementara di luarnya ada 145 milimol. Oh, bedanya jauh sekali. Begitu juga kalsium, kalsium ya, bukan ya, kalium ya. Lalu ada Cl yang juga berbeda. Nah, perubahan molaritas inilah yang menjadi sumber beda potensial. Kalau ada beda potensial berarti akan ada aliran listrik, sebenarnya kan begitu waktu kita belajar fisika dasar dulu ya. Nah, ada satu grup penelitian yang kemudian mendapatkan hubungan antara konsentrasi molaritas tadi yang coba diformulasikan sebenarnya berapa potensial listrik yang bisa dihasilkan oleh beda molaritas tadi, beda konsentrasi tadi, yang namanya kemudian menjadi Goldman-Holkin-Katz atau GHK equation gitu. GHK equation ini mencoba merumuskan berapa beda potensial antara di dalam dan di luar gitu ya, antara di dalam di luar sebuah sel yang ternyata formulanya itu tergantung pada RT dan F. R-nya adalah konstanta,
konstanta gas gitu ya, ini. Kemudian T ada temperaturnya dalam Kelvin, temperatur di situ, lalu F itu adalah konstanta Faraday yang menunjukkan berapa banyaknya muatan per mol gitu ya. Ini sangat berkaitan erat dengan nanti arus listrik yang dihasilkan. Nah, ini adalah sebuah konstanta-konstanta yang coba menjadikan hubungan antara potensial listrik dengan konsentrasi menjadi hubungan yang real dengan menambahkan konstanta itu. Di sini ada P-nya sendiri, ada permeabilitas dari membrannya gitu ya. Permeabilitas dari membrannya yang sangat berhubungan dengan sangat berhubungan dengan konsentrasi di dalam dan di luar dari selnya gitu ya. Di sini ada K, ada Na, ada Cl antara di dalam dan di luar. Nah, ini bisa dipakai untuk menentukan besarnya beda potensial. Setelah dilakukan perhitungan-perhitungan, ternyata orang dapatkan nilai yang relatif kecil. Sebagai contoh misalnya otot-otot tulang, ataupun juga otot-otot jantung gitu ya, memiliki beda potensial antara minus 85 sampai minus 90 milivolt gitu ya. Lumayan kecil beda potensialnya. Pada saat dia resting katanya gitu ya, berarti kayaknya saya sih nangkepnya resting itu berarti tidak apa ya, sedang idle lah gitu ya, sedang idle. Nah, berarti pada saat lawannya biasanya resting lawannya acting gitu ya. Istirahat lawannya beraksi gitu. Berapa sih pada saat dia beraksi? Ada satu contoh yang menarik yang bisa kita lihat dalam gambar ini. Ini adalah satu contoh potensial tadi ya, potensial antar membran fungsi waktu nih. Jadi dia berbentuk pulsa gitu ya. Kalau dia fungsi waktu kan ini berbentuk pulsa. Terlihat di sini bahwa pada saat dia aktif itu nilainya bisa sampai hampir mendekati 50 milivolt. Sementara pada saat dia resting, ya tadi ya berkisar antara minus 50 sampai minus 90 milivolt potensialnya. Nah, beda potensial inilah yang coba dideteksi oleh elektroda kita tadi, si elektroda kita. Sementara si ion tadi sebenarnya mengalir di dalam tubuh kita di ini ya, di mana bilangnya di saraf gitu ya, di saraf mengalir di situ. Nah, itu yang coba dideteksi. Bagaimana mendeteksinya? Ada satu penjelasan yang cukup menarik gambarnya yang saya coba tampilkan seperti ini ya. Jadi ketika dia sedang berjalan tuh tadi si arus ion tadi, kan idenya tadi ada arus ion gitu ya. Nah, inilah arus ionnya gitu. Arus ionnya ternyata berubah-ubah pada saat dia resting dan acting gitu tadi di gambar sebelumnya. Ini pada saat dia resting dia minus, pada saat dia acting dia menjadi plus. Walaupun ordernya masih dalam milivolt, tapi jelas-jelas polaritasnya berbeda gitu, plus minus seperti itu. Nah, itu kalau digambarkan jadi seperti ini. Pada satu saat misalnya dia dalam keadaan aksi, dia memiliki polaritas positif, kemudian arus ionnya berubah menjadi negatif pada saat dia resting. Nah, ini yang akan dideteksi oleh si elektrodanya. Yang ingin saya tanyakan, elektrodanya itu mendeteksi tegangan atau arus ya dalam hal ini jadinya gitu. Karena sebenarnya ini sedang ada arus mengalir nih gitu ya, sedang ada arus mengalir, arus ion di dalam sel tadi gitu ya, di dalam sel tadi. Nah, ini akan dideteksi bagaimana perubahan antara aksi dan resting tadi, perbedaannya sehingga sinyalnya bisa relatif lebih besar. Lalu kita pasangi elektroda di kulit.
badan kita gitu ya. Dipasangi elektroda yang akan mendeteksi perubahan tadi. Elektroda ini akan mendeteksi besarnya tegangan positif, misalnya dia dalam keadaan resting di sini, negatif ketika dia ada di sini. Bisa saja di antaranya 0 ya, karena dia berada di tengah-tengah antara positif dengan negatif. Nah, sudah dideteksi beda potensial tadi, beda potensialnya terdeteksi nih. Lalu informasinya kan harusnya bermanfaat Pak untuk tubuh gitu ya, harusnya bermanfaat untuk tubuh. Nah, bagaimana mengkonversinya kan gitu. Bagaimana mengkonversi informasi ini menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, semuanya itu terkandung dalam satu konsep yang namanya volume konduktor field gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di sini tuh ada satu medan yang akan kita amati harusnya gitu ya, satu medan yang harusnya kita amati. Dari besaran medan tadi harusnya ada informasi yang akan kita peroleh, tentu saja dengan kalibrasi dan lain-lain ya. Artinya potensial sebesar ini sebenarnya menunjukkan informasi apa pada tubuh kita. Nah, volume konduktor field ini menjadi topik sendiri yang menarik. Saya lihat ada 2 paper yang khusus membahas tentang dia, 2 paper ini. Silakan teman-teman coba dikejar 2 paper ini ya. 2 paper ini akan bercerita panjang lebar tentang apa yang disebut sebagai volume konduktor field. Saya minta tolong dibaca-baca 2 paper ini, kemudian nanti dibuat seperti resumenya gitu ya dari 2 paper ini. Mudah-mudahan bagaimana detail menggali informasi dari beda potensial tadi dalam ruang kerja medis bisa dijelaskan pada paper ini dan kita bisa dapat informasi yang komplit di sini. Begitu ya, tolong 2 paper ini dicari, lalu dipelajari dan dibuat resumenya. Resumenya dikirim kemana Pak? Nanti bisa dikirim ke Google Drive atau ke MS Team aja deh. Kepikiran saya nanti berkas-berkas berkas-berkas tugas itu dikumpulkannya di MS Team aja ya, lebih enak ya jadinya ya. Iya boleh Pak. Di MS Team aja deh. Kemarin juga saya taruh MS Team ya. Ya oke, kalau gitu nanti bisa jadi kasih aja folder PR1, PR2 gitu ya. Folder tugas selalu ada subfolder PR1, PR2 atau tugas 1, tugas 2 gitu ya. Gitu deh ya. Oke, baik. Jadi tolong 2 paper ini dikejar lalu dibuat resumenya, informasi tentang volume konduktor field. Baik, dari sisi instrumentasi akhirnya yang coba kita perdalam lebih lanjut adalah bagaimana si elektrodanya nih gitu ya, bagaimana sensornya nih bisa mendeteksi tadi nih perbedaan polarisasi potensial listriknya. Nah, elektrodanya skemanya seperti ini. Jadi ini adalah satu skema elektroda yang coba dibangun oleh pelaku instrumentasi medis ya. Jadi ini kulitnya kan sebenarnya gitu ya. Ini kulitnya, jadi si elektrodanya ada di sini, di mana tuh di antara elektroda dengan kulit kita berikan gel, makanya biasanya suka diolesi dulu gel ya sebelum dipasangi elektroda. Sementara di dalam tubuh kita akan dapatkan kulit ya, lapisan kulit, kemudian ada arus ionik yang tadi sebenarnya ingin kita deteksi. Karena yang dideteksi adalah arus, maka akhirnya besaran-besaran listrik yang berperan dalam elektroda kita adalah besaran-besaran resistansi gitu ya. Jadi kulit dalam hal ini lapisan kulit itu bisa direpresentasikan sebagai si
tahanan gitu ya, tahanan kulit, lalu tahanan subkulit yang lain. Kemudian ini adalah tahanan lapisan antara gel dengan kulitnya. Lalu gelnya sendiri punya tahanan, terakhir kita punya elektroda. Sehingga di ujung probe kita akan dapatkan beda potensial. Ya, beda potensial karena tadi arus melewati tahanan, maka yang kita peroleh adalah potensial listrik di ujungnya ya. Tentu saja potensial listriknya masih kecil tadi, sungguh kecil. Kalau gitu perbesar saja Pak tahanannya Pak, biar potensialnya besar gitu ya. Karena kalau kita ingat hukum Ohm kan V sama dengan I kali R, mudahnya begitu ya hukum Ohm, walaupun bukan itu sebenarnya hukum Ohm, tapi mudahnya pada aplikasinya kita sering dengan tegangan sama dengan arus kali tahanan katanya gitu. Karena arus ionnya kecil, R-nya saja perbesar Pak gitu. Kalau R-nya diperbesar, mudah-mudahan nanti kita akan dapatkan beda potensial yang besar gitu. Tapi akhirnya ada batasannya, gitu ya. Ada batasannya bahwa beda potensial itu masih bisa kita deteksi dengan arus yang kecil kalau tahanannya juga jangan terlalu besar, gitu ya. Akhirnya tahanan kita sebagai contoh saja, misalnya tahanan kontak antara kulit dengan elektrodanya, misalnya gitu ya, di sini nilainya itu harusnya antara 1 sampai 10 kilo ohm misalnya gitu. Itu salah satu pengamatan beberapa peneliti agar masih bisa diambil sinyal arus ion tadi, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Bentuk fisiknya jadinya seperti ini ya, si elektroda tadi. Mungkin kamu lebih banyak lebih tahu daripada saya ya, ini bentuk fisiknya ada beberapa bagiannya, ada bagian untuk melekatkannya, kemudian ada gelnya dan lain-lain. Nah, problemnya adalah dari pekerjaan ini ya. Yang pertama tadi sinyalnya kan kecil sekali, hanya beberapa milivolt gitu ya. Hanya beberapa milivolt, kemudian relatif mau dibilang DC lah kira-kira gitu ya. DC sampai kira-kira 30 Hz katanya sinyalnya. Sinyalnya DC sampai kira-kira 30 Hz. Sementara jaringan listrik yang ada di kita, entah itu di Indonesia pun di negara lain, itu ya kalau tidak 50 ya 60 Hz kan gitu. Saya nggak ngeh nih di Indonesia tuh 50 atau 60 gitu. Di Amerika tuh beda lagi nih. Jadi hanya ada dua frekuensi yang dipakai jaringan listrik kita, jaringan listrik rumah itu ya, yang PLN itu. Di tiap negara mungkin beda-beda, ada yang sama, tapi ya kalau tidak 50, 60. Artinya frekuensi ini sangat-sangat dekat dengan frekuensinya sinyal DC tadi. Sinyal dari di elektroda tadi. Sehingga peluangnya besar sekali bahwa ketika saya sedang melakukan deteksi dengan menggunakan elektroda, biopotensial, sangat besar sekali sinyal interferensi dari listrik yang kita gunakan itu masuk gitu. Peluangnya sangat besar sekali. Sementara di sisi lain sinyal sensornya, si biopotensialnya tadi hanya beberapa milivolt. Akhirnya kan saya perlu treatment khusus gitu ya. Perlu treatment khusus agar bisa membedakan sinyal yang berasal dari biopotensial dengan sinyal gangguan yang berasal dari listrik. Treatment khususnya apa? Ya kalau tidak amplifier, filter begitu. Amplifier, filter itu adalah dua kombinasi yang dipakai untuk mendapatkan sinyal dari biopotensial tadi. Kuatkanlah sinyal biopotensialnya, lalu filter pisahkan yang sinyal 30 Hz dengan yang sinyal 5 atau 60
Hz. Sehingga mudah-mudahan sinyal antara noise yang berasal dari listrik dengan sinyal sesungguhnya yang berasal dari biopotensial bisa kita dapatkan dengan baik. Bisa dipisahkan. Jadi dalam pemakaiannya kita harus mendesain sebuah amplifier dan filter secara bersamaan. Di satu sisi bisa mengeluarkan sinyal-sinyal dari biopotensial, di sisi lain bisa memfilter, memisahkan sinyal yang dari biopotensial dengan sinyal yang tidak berguna, yang berasal dari listrik misalnya, karena tadi ya frekuensinya sangat-sangat berdekatan. Nah ini ada diskusinya sendiri. Kalau di pelajaran elektronika tentu saja ini akan menjadi diskusi menarik. Nanti kalau sempat saya coba diskusikan bagaimana mendesain filter gitu ya. Desain filter entah itu filter digital karena sekarang sudah zamannya digital ataupun menggunakan filter yang analog. Nanti kita bisa diskusikan pada subbab sendiri bagaimana mendesain filternya. Oke, itu ceritanya si biopotensial. Ya, ceritanya si biopotensial yang kalau kita bisa simpulkan sinyalnya kecil berasal dari arus ionik yang kemudian dideteksi oleh elektroda. Diharapkan arus itu berubah menjadi tegangan karena ada tahanan dari elektroda yang kita pakai. Tapi sayangnya sinyalnya sangat beririsan dengan sinyal listrik yang dipakai di peralatan kita ya, frekuensinya sangat dekat sehingga kita butuh memisahkan menggunakan filter dan amplifier. Sampai di sini ada mau tanya sebelum saya lanjutkan? Baik, terima kasih ya. Saya lanjutkan ya. Oke, sesudah si biopotensial, saya coba akan cerita sedikit tentang optical sensor nih ya. Optical sensor dalam hal ini contohnya adalah oximeter deh gampangnya gitu ya. Oximeter tuh lagi booming ya beberapa pekan terakhir, mungkin 1 tahun terakhir ini si oximeter sedang booming, apalagi dikaitkan dengan COVID gitu ya. Nah, si oximeter ini dasarnya adalah sensor optik. Bagaimana si sensor optik melakukan pengukuran yang namanya oximeter. Oximeter itu berasal dari kata oxygenation ya gitu ya. Jadi bagaimana oksigen gitu ya, mengukur kadar oksigen dalam darah gitu. Gampangnya gitu. Jadi si oximeter ini adalah mengukur kadar oksigen dalam darah yang sifatnya invasif. Bisa juga kalau mau digunakan untuk mengukur denyut jantung kita ya. Si oximeter ini menggunakan 2 fotodioda. 2 fotodioda, jadi satu menghasilkan warna merah, satunya lagi menghasilkan warna infrared itu. Aduh, bedanya apa nih infrared dengan merah? Gunanya untuk apa sih 2 ini? Jadi saya punya 2 sumber cahaya. 2 sumber cahaya, satu mengeluarkan cahaya merah, satunya lagi mengeluarkan cahaya inframerah. Lalu kedua cahaya tadi dideteksi gitu loh, ya dideteksi untuk melihat bagaimana kandungan oksigen dalam darah. Nah, untuk itu barangkali kita mesti cari tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi pada kandungan dalam darah kita. Jadi si sel darah itu kan dimasukkan oksigen saat kita bernapas gitu. Jadi pada saat kita napas, paru-paru itu menghirup oksigen, lalu oksigennya masuk ke dalam hemoglobin kan gitu ya, si HB. Lalu mereka berikatan. Akhirnya si darah tadi, dalam hal ini si hemoglobin tadi, berjalanlah ke seluruh tubuh kita. Dalam hal ini ketika dia baru keluar dari paru-paru berarti baru melewati paru-paru ya. Jadi seperti dipompakan oksigen lah ke dalam sel darah itu bawa oksigen.
ya, membawa oksigen di dalamnya. Nah, ketika dia sedang berjalan ke seluruh tubuh kita, bisa jadi ya, bisa jadi ketemu bagian tubuh yang butuh oksigen tadi gitu. Pasti ya, pastilah gitu. Itulah gunanya kita bernapas, karena gunanya kita napas ya ingin mensupport oksigen ke seluruh tubuh lewat darah kan itu. Nah, ketika ketemu bagian tubuh yang butuh oksigen, di sini oksigennya lepas gitu ya. Oksigennya lepas, akhirnya tertinggallah hemoglobinnya saja gitu. Gampangnya gitu. Jadi sesudah melewati bagian tubuh tertentu, mungkin kamu lebih paham bagian tubuh mana yang butuh oksigen. Lalu oksigennya lepas, tertinggal hemoglobinnya saja. Nah, akhirnya kan sekarang tinggal bagaimana kita mencari rasio antara hemoglobin yang penuh dengan oksigen dibandingkan dengan hemoglobin yang tidak memiliki oksigen gitu. Bagaimana rasio itu? Nah, rasio itu yang diukur. Nah, besarnya rasio itu kemudian dinyatakan dalam SpO2 gitu ya. Nilainya ini, saturation of peripheral oxygen gitu ya, SpO2. Jadi si SpO2 ini sebuah angka, sebuah besaran kuantitatif yang menunjukkan berapa besar hemoglobin kita yang berisi oksigen, oxygenated gitu, dibandingkan dengan yang tidak berisi oksigen. Yang tidak berisi oksigen ya Hb saja. Sehingga kalau dibuat rumusnya sederhana sekali. SpO2 dulu adalah HbO2, berarti ini hemoglobin yang penuh dengan oksigen dibagi dengan hemoglobin penuh oksigen ditambah hemoglobin yang tidak ada oksigennya. Nah, untuk tubuh yang normal katanya SpO2 itu nilainya 90 sampai 100%. Di bawah itu berarti oksigennya dikit gitu ya. Kalau oksigennya dikit lemeslah kita kan gitu ya. Lemeslah kita, bahkan bisa jadi meninggal gitu ya kalau tidak ada oksigennya, walaupun darahnya tetap mengalir, karena oksigennya menjadi peran utama juga dalam kehidupan manusia. Nah, ini sebenarnya yang ingin dideteksi oleh oximeter. Bagaimana besarnya kandungan oksigen pada hemoglobin saya gitu, pada hemoglobin tubuh manusia. Nah, menariknya si hemoglobin itu ternyata bisa menyerap cahaya gitu. Jadi ya apapun benda gitu ya, apapun benda kalau disinari kan dia akan diserap. Gampangnya kan gitu. Saya punya agar-agar, saya sinari pakai sinar baterai gitu. Agar-agar kemudian disinari baterai, di keluarnya saya deteksi outputnya gitu. Akhirnya saya bisa tahu perubahan intensitas sinar sebelum dan sesudah keluar dari agar-agar. Dari situ saya bisa katakan, oh agar-agar ini menyerap sinar lampu baterai sekian misalnya. Saya ganti pakai laser, lain lagi serapannya. Saya ganti pakai laser warna hijau, lain lagi gitu. Akhirnya semua itu punya sifat sendiri-sendiri. Bagaimana dia menyerap cahaya. Begitu pula yang terjadi pada hemoglobin kita. Ketika kita sinari, dia akan menyerap cahaya dengan karakter yang sendiri. Karakter yang khusus gitu ya. Nah, karakternya bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah si oximeter kita, ya. Si oximeter kita kecil sekali gitu ya. Jari kita itu dipasangi dua dioda, yang satu menghasilkan cahaya merah, satu lagi menghasilkan cahaya inframerah gitu. Lalu kedua cahaya itu nanti akan dinyalakan pulsanya secara bergantian gitu ya, merah kemudian inframerah, merah inframerah, ditangkap oleh fotodetektor. Nah, tentu saja dari sini ke sini itu ada serapannya kan gitu ya, gampangnya. Diserap, dalam hal ini diharapkan diserapnya oleh hemoglobin.
oleh darah kita. Nah, inframerah dan merah itu gampangnya kita bisa tahu bahwa mereka punya panjang gelombang yang berbeda. Jelas sekali berbeda gitu. Ini merah, ini inframerah, panjang gelombangnya berbeda. Lalu orang lakukan penelitian, ya tentu saja ya sebelum memakai fotodioda merah dan inframerah, informasi ini udah ada duluan gitu bahwa hemoglobin kita itu ternyata bereaksi berbeda terhadap panjang gelombang berbeda gitu. Misalnya ini adalah bagaimana dia menyerap gitu ya, bagaimana daya serapnya si hemoglobin terhadap cahaya dengan variasi panjang gelombang. Lihat di sini bahwa saya punya hemoglobin yang sudah berkurang oksigennya. Deoksihemoglobin. Berarti hemoglobin darah yang oksigennya sedikit. Sementara saya punya hemoglobin yang penuh oksigennya gitu, kurvanya ini. Nah, sementara responnya dia terhadap panjang gelombang beda nih. Ada yang responnya bagus pada saat panjang gelombang tertentu gitu ya. Sebagai contoh deh ini. Serapannya kan cukup besar ketika kita berada di inilah lebih gampangnya lagi nih gitu. Deoksihemoglobin itu menyerap jelas-jelas menyerap pada panjang gelombang sekitar 650. Nah, ini kan punyanya merah, Pak. Iya gitu. Ya, makanya dipakainya merah. Coba lihat ini saja deh gitu. Ketika saya berikan merah, jelas-jelas berbeda sekali antara deoksihemoglobin dengan oksihemoglobin. Kalau seandainya serapannya tinggi, berarti yang menyerap itu darah yang oksigennya dikit kan gitu. Kalau saya berikan merah lalu, jadi ininya merahnya nyala nih, truk nyala gitu. Sampai di sini sinyalnya besar. Oh berarti diserapnya kan dikit oleh tangan kita. Kalau diserapnya dikit berarti saya ada di sini kan gitu. Karena serapnya dikit sehingga kita bisa simpulkan oh berarti darahnya bagus oksigennya gitu. Tapi saya berikan merah ternyata di sini sinyalnya kecil. Sinyalnya kecil berarti diserap banyak oleh hemoglobin yang oksigennya dikit. Sehingga akhirnya saya simpulkan oh berarti darah saya oksigennya sedikit nih gitu ya dengan melihat ininya. Lalu ternyata juga sebagai pembanding gitu ya, sebagai pembanding ketika kita berikan inframerah di 540 dia sensitif terhadap lipid. Lipid itu apa? Sel darah putih ya? Apa ya? Lupa. Artinya iya, betul. Jadi kan darah itu sangat-sangat berhubungan dengan lemak ya. Sehingga kalau seandainya saya berikan inframerah, saya bisa dapat informasi tentang kandungan lemaknya gitu. Kalau seandainya ternyata dia diserap dikit misal gitu ya, artinya saya berikan inframerah, kemudian ternyata inframerahnya nyala nih, terus sampai di sini sinyal inframerahnya besar. Oh berarti lemaknya dikit gitu. Ya tapi kalau seandainya saya berikan di sini ternyata sinyalnya jadi kecil, saya akan katakan, inframerahnya terserap banyak nih, berarti lemak di dalam darah tadi cukup banyak. Nah itu kira-kira informasi yang diperoleh dari kurva ini. Ini orang sains nih melakukan eksperimen ini, barulah orang teknik gitu ya, kita bikin aja lah dari sini gitu. Dari informasi ini kita bikin ini gitu loh gampangnya ya. Dari informasi yang sederhana ini kita bikin alat ukur yang cukup sederhana sehingga kita bisa dapatkan informasi tentang kualitas darah di dalam tubuh kita. Begitu kira-kira bekerjanya. Detailnya tentang bagaimana dia diserap, itu bisa dikaitkan dengan apa yang namanya hukum Lambert-Beer. Dulu waktu S1 fisika pasti belajar nih. Lambert-Beer itu bercerita tentang bagaimana
intensitas cahaya datang pada sebuah, ini intensitas cahaya datangnya ya, datang pada sebuah medium, dia akan diteruskan menjadi intensitas ini. Nah, pada saat itu ada bagian yang diserap gitu ya. Yang diserap tadi, yang diserapnya itu ternyata tergantung pada alfa, tergantung pada C, dan tergantung pada D. Alfa adalah sebuah konstanta, C itu adalah konsentrasi dari cairan, kalau itu ada cairan, sementara D adalah tebalnya medium tadi. Tentu saja ketika kita pakai untuk darah, alfanya dicari dulu, gitu ya. Hemoglobinnya dicari dulu. Ada gelnya dipasangin, dicari dulu, sehingga akhirnya konstanta ini, seandainya kita ingin yang merah gitu ya, yang merah, intensitas yang diteruskannya itu intensitas datang R, red, lalu ada besaran-besaran yang dimodifikasi. Yang dimodifikasi dari hukum Lambert-Beer tadi, memasukkan unsur-unsur bagaimana alfanya si Hb, bagaimana alfanya HbO2, bagaimana alfanya tisunya ya, lapisan-lapisan tambahan yang ada di situ. Tentu saja ini bisa dicari untuk kalibrasi ya. Tapi idenya adalah hukum Lambert-Beer yang sederhana seperti ini. Kalau seandainya kita ingin pakai untuk mencari informasi lebih lanjut, seberapa besar sih SpO2-nya kan gitu tadi idenya kita harus mencari SpO2 tuh. Bagaimana kandungan oksigennya. Lebih lanjut informasi ini coba dikaitkan dengan si detak jantung gitu ya. Detak jantung itu kan akan berdetak ya, tuk tuk tuk, itu akan membuat memompa darah si detak jantung itu, akhirnya nanti darah kita itu seperti menggelembung, mengempes gitu loh. Gitu ya, tisu yang kita, istilahnya tisu ya, yang akan kita deteksi itu akan menggelembung, mengempes gitu. Sehingga akhirnya saya katakan, oh kalau gitu tebalnya berubah-ubah nih gitu ya. Tebalnya berubah-ubah sehingga fungsi waktu. Iya kan, kadang-kadang tebal, kadang-kadang kecil ya. Si detak jantung tadi gitu ya. Fungsi waktu karena berubah-ubah. Akhirnya oke, saya modifikasi lagi deh yang ini gitu. Yang ini dimodifikasi lagi dengan memperhatikan kapan dia sedang mengembang ketika jantung pompa, kapan dia mengempes. Sehingga saya dapatkan ini. Dengan memasukkan perbedaan tadi, volume ya, D-nya kan itu menunjukkan volume sebenarnya. Volume sel darah yang sedang kita deteksi tadi mengembang, mengempis, D2, D1. Itu kita masukkan, yang kita cari adalah perbandingannya. Kalau ini untuk merah, ini untuk inframerah, sama saja. Kita perhatikan itu. Lalu, yang akan kita cari adalah rasio antara inframerah dengan merahnya. Ya, rasio antara inframerah dengan merahnya. Didapat ini dari modifikasi persamaan yang di atas tadi, yang ini. Saya dapatkan rasio ini. Nah, rasio inilah nanti akan dipakai, detailnya tidak disampaikan di sini, yang akan dipakai untuk menentukan tadi SpO2 saya nilainya berapa gitu. Setelah diutak-atik dapatnya hubungannya seperti ini. Gitu ya. Angkanya gitu. Nah, ini sebenarnya yang dijadikan patokan ketika seseorang membuat alat ukur tadi, ya, seseorang membuat alat ukur oximeter, harusnya ini jadi patokan. Tapi karena ini cukup menyulitkan ya kayaknya ya, saya harus cari alfanya, alfa Hb, alfanya CHbO2 gitu ya, alfanya ketika dia alfanya kan juga beda-beda, ketika cahaya merah alfanya sendiri, cahaya inframerah alfanya sendiri gitu.
Lebih gampang udahlah kita fitting saja dengan polinomial katanya gitu ya. Sehingga di fitting dengan polinomial dapatnya ini. Dengan A, B, dan C itu kan konstanta ya. Paling gampang memang gitu ya ketika nanti belajar fitting kan. Paling gampang fitting lah dengan polinomial gitu. Polinomial kan begini, A tambah B pangkat R, tambah B kali R, tambah C, R kuadrat bisa tambah terus nih. Tambah D, R pangkat 3, tambah E, R pangkat 4, tambah F, R pangkat 5, dan seterusnya. Itulah polinomial. Tinggal dicari A, B, C-nya berapa kan itu. A, B, C-nya itu akan diperoleh ketika kita fitting. Kamu mau pakai R-nya sampai berapa juga silakan saja. Ini mungkin cuma sampai R kuadrat gitu ya. Nah, sesudah di fitting, akhirnya kita bisa dapatkan SPO2 level setelah dikalibrasi tadi gitu ya. Tentu saja harusnya tiap orang mengkalibrasinya beda-beda. Karena apa? Karena ini nih tadi nih salah satu yang sebenarnya cukup mengganggu bahwa fotodioda tadi yang membangkitkan cahaya merah dan inframerah itu tidak sama mengeluarkan panjang gelombangnya. Apa kita yakin yang dikeluarkan benar-benar 660 nanometer tadi itu untuk merah? Jangan-jangan 661, 659 misalnya. Nah, beda lah gitu ya. Beda panjang gelombang berarti kurva yang kurva yang ini kan geser lagi. Ininya bukan 660, geser dikit misalnya gitu. Nah, untuk itulah sebenarnya harusnya kalibrasinya masing-masing oximeter itu harusnya dilakukan gitu. Masing-masing oximeter ya, bukan saya bikin oximeter nih, pabrik bikin oximeter dengan LED nomor sekian, dengan sumber fotodioda nomor sekian, jenisnya misalnya gitu. Dia beli 100 buah fotodioda, dia bikin. Badannya, penguatnya, cek jadi. Yang dikalibrasi cuma satu gitu. Produksi pertama nomor 1, nomor 2 dan 99 sisanya nggak dikalibrasi, nggak boleh itu karena harusnya masing-masing dikalibrasi karena satu LED itu tadi bisa jadi menghasilkan panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi harusnya masing-masing beneran dikalibrasi. Begitu ya. Sehingga data yang kita peroleh juga benar. Kayak kemarin nggak tahu nih teman-teman yang biasa di instrumentasi medis, sebenarnya percaya nggak sih menggunakan alat ukur tekanan darah yang otomatis itu loh, yang entah Omron, entah apalah mereknya, yang langsung kelihatan angkanya gitu ya. Kemarin kita vaksin di Rumah Sakit UI, semua orang merasa alat ukurnya salah gitu. Kan yang boleh divaksin itu di bawah 150 gitu ya tekanan darahnya. Saya diukur 150 gitu. Ya lemes, saya nggak jadi vaksin nih. Ternyata semua orang sama, diukurnya tinggi-tinggi semua. Jadi alat ukurnya lah yang salah gitu. Ternyata alat ukurnya yang digital itu loh yang keluar angkanya. Jangan-jangan nggak dikalibrasi itu. Ya. Sudah divaksin, dites lagi jadi 130 gitu. Di alat ukur yang lain, tapi sama, digital. Perasaan saya dulu, kalau saya ke dokter gitu ya, alat ukurnya kan yang manual itu yang pakai stetoskop, didengar, lalu dipencet, dipompa gitu ya. Kalau sekarang kan nggak langsung keluar angkanya, yang jangan-jangan kalibrasinya belum dilakukan. Oke, saya mengingatkan lagi bahwa akhirnya saya perlu kalibrasi gitu ya. Kalibrasi tentu saja pakai patokan ini saja deh daripada ini tadi gitu ya. Kan yang penting itu kita punya standar tertentu kalibrasi, tapi syaratnya itu tadi bahwa kalibrasi individual pulse oximeter. Jadi masing-masing oximeter harus dikalibrasi, bukan satu set seri sama, kalibrasinya satu aja gitu. Nggak boleh gitu ya. Baik, ada yang mau tanya sampai sini? Sebelum saya lanjutkan? Nggak ada ya. Nah, ini desainnya
desainnya di oximeter tadi. Jadi kan dia pulsa gitu ya, cetuk gitu. Ini ketika dia si merah, ketika inframerah ini. Di tengah-tengahnya ada nih yang kosong nih gitu. Ini ya, ada yang kosong, tapi tetap disampling datanya. Buat apa nih yang kosongnya? Buat kosongnya sebenarnya masih di permukaan informasi ketika tidak ada sinyal gitu ya. Jadi background lah kalau kamu biasa mengukur radiasi gitu, backgroundnya nih gitu ya. Begitu pula ketika kita mengukur pakai oksi, sebelum ada cahaya merah, sebelum ada cahaya inframerah, kan juga sudah ada cahaya sebenarnya kan itu dari lingkungan ya, cahaya yang dari lingkungan yang mestinya itu bisa kita pakai sebagai kalibrasi. Di sini nih, stray-nya ini adalah informasi tadi. Gitu ya, informasi itulah yang kita pakai untuk melakukan kalibrasi. Pulsanya kecil ya, ternyata ordernya hanya 250 mikrodetik pulsanya. Itu ya. Lalu dayanya juga kecil, 2 miliwatt. Oh, kecil sekali. Dayanya 2,4 miliwatt. Berarti konsumsi baterainya juga kecil. Bagus nih gitu ya. Desainnya seperti ini. Opsinya ya. Jadi ada cahaya datang, lalu ini adalah fotodiodanya, nanti dia akan merubah cahaya tadi menjadi arus. Jadi arus si fotodiodanya. Jadi ini detektornya, bukan penghasil cahayanya. Ini adalah detektornya yang mendeteksi cahaya yang tadi. Bisa dia inframerah, bisa dia cahaya merah. Gitu. Datang lalu masuk pada sebuah dioda ya, lalu akan terjadi arus. Nah arusnya itu disimbolkan sebagai IL di sini. Gitu. Sebagai IL yang dihasilkan oleh cahaya tadi, arus yang dihasilkan oleh cahaya, lalu dengan sedikit sinyal conditioning, ada kapasitor, ada dioda di sini, lalu kita akan dapatkan ada ersan gitu ya, lalu kita akan dapatkan output di sini. Output arus tadi yang berbentuk akhirnya menjadi tegangan karena kita berikan tegangan beban. Tegangan beban, tahanan beban, sorry ya, tahanan beban yang akan menghasilkan tegangan output. Ada arus, ada tahanan, maka kita dapatkan ini yang nanti kita ukur. Sinyalnya bentuknya ini tadi, ya. Sinyalnya bentuknya ini tadi ketika kita ukur di sini. Ukur di sini bentuknya ini. Nah inilah yang akan dipakai untuk dirubah menjadi angka tadi ya, berapa SPO2-nya gitu ya, berapa kalau perlu juga denyut jantungnya gitu. Ternyata berbentuk denyut gitu ya, berbentuk denyut, DC sih, DC tapi bergelombang gitu. Gelombang itu. Sementara di sini kita juga bisa lihat ini adalah respon dari si fotodioda, respon dari fotodioda yang akan menghasilkan arus. Dalam hal ini arus di fotodiodanya tergantung pada panjang gelombangnya. Terlihat di sini bahwa panjang gelombang inframerah gitu ya cukup tinggi arus yang dihasilkan. Ya ini wajarlah sesuai dengan itu ya. Kalau kita belajar fisika, energi sama dengan H kali frekuensi gitu ya, frekuensinya membesar, maka energinya juga membesar. Ini ya responnya, respon dari si fotodiodanya. Nah semuanya dirangkum dalam sebuah
device yang kecil, yang kalau boleh saya katakan ya MEMS kemarin ya, waktu kita bicara MEMS, ya didesain dalam bentuk MEMS, akhirnya bentuknya beneran kecil, bisa nempel di jari langsung keluar angkanya. Tinggal seberapa akuratnya tentu saja tergantung pada kalibrasi yang dilakukan. Nah, kalibrasi itu kan butuh data banyak, butuh informasi banyak. Kalau perusahaannya bagus, maka kalibrasinya bagus, alatnya bagus. Kalau perusahaannya tidak bagus, males kalibrasi. Yang penting jalan gitu. Tentu saja hasilnya jadi jelek gitu ya, tidak bisa dipercaya. Tapi harganya murah tentu saja. Mungkin itu bisa jadi pembeda gitu ya. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Jadi tadi ada biopotensial, kemudian ada si sensor optik. Ada satu lagi yang saya coba diskusikan hari ini adalah sensor akustik, gitu, yang juga biasa dipakai di medis. Sensor akustik ini contohnya adalah alat bantu dengar, gitu ya. Alat bantu dengar bentuknya juga kecil nih, jadi MEMS semua nih, semuanya berbasis MEMS. Intinya kan dia seperti mikrofon gitu ya. Mikrofon tapi kan yang didengar oleh kita akhirnya adalah speaker gitu ya. Oke, sama saja lah, mikrofon dengan speaker itu satu alat yang prinsip kerjanya dibalik saja kan gitu. Speaker itu bisa menghasilkan bunyi ketika ada membran yang bergetar kan gitu. Membran bergetar, udara bergetar, dapat bunyi kan gitu ya. Mikrofon kebalikannya, ada bunyi lalu udara bergetar, getaran itu menggetarkan membran di mikrofon, lalu getaran membrannya dirubah menjadi sinyal listrik. Lalu diolah, dikuatkan macam-macam, dikeluarkan lagi menjadi bunyi oleh speaker gitu ya. Itu kan kerjanya speaker dan mikrofon, kebalikan sajalah. Nah, untuk alat bantu dengar ini, karena bentuknya harus kecil, maka dia membrannya itu menggunakan apa yang namanya elektret, katanya gitu ya. Elektret nih. Elektret ini cukup kecil ya, hanya 12 mikro layernya. Ini nih. Biasanya teflon katanya. Lalu dia diberi muatan permanen 200 kolom kalau nggak salah, saya lupa. Diberi muatan. Nah, lalu si elektret inilah nanti yang akan bukan bergetar, yang bergetarnya membrannya gitu ya. Jadi ini ada membran yang bergetar ketika ada bunyi dari luar. Nah, ini si elektret itu dipasang di sini. Nah, ini si membrannya tadi ya. Jadi gambarnya tuh ini diperkecil jadi ini, diperbesar. Diperkecil ya. Diperkecil jadi ini terus ini gitu. Jadi ini tuh daerah ini tuh kalau di zoom in dapat ini gitu ya. Nah, bagian sini kalau di zoom in dapat ini gitu gampangnya. Oke, kalau kita lihat dari yang besarnya saja, nanti ada udara masuk yang bergetar karena ada bunyi sebenarnya. Lalu dia akan menggetarkan membran atau diafragma dalam hal ini. Menggetarkan ini, nah menggetarkan ini berarti ini bergetar nih gitu ya. Ini kan seperti kapasitor sebenarnya itu. Seperti kapasitor, kalau kita lihat ada elektrodanya gitu, jadi seperti kapasitor. Nah, sehingga kalau saya punya dua plat berbentuk sebagai kapasitor, lalu jaraknya itu bergetar, gitu ya, karena ada membran yang bergetar, ada bunyi, maka kapasitor saya itu juga berubah gitu, kapasitansinya, karena dia bergetar, buk gitu ya, karena ada bunyi. Nah, kapasitor itu lalu dipakai untuk mendrive apa yang namanya FET circuit. FET itu field effect transistor. Transistor sebenarnya, penguat gitu. Tapi transistor yang berbasis field effect.
bukan transistor bipolar biasa gitu. Kalau dulu belajar elektronika 1 waktu di S1 ada belajar transistor yang dari dioda gitu ya. Ada N, ada P, ada N gitu, NPN, dioda transistor NPN. Nah, ada transistor jenis lain namanya FET, field effect transistor yang memang desainnya dia tuh lebih apa ya, lebih bisa bekerja pada frekuensi tinggi. Si FET ini. Jadi FET ini kemudian didrive oleh oleh si kapasitor tadi yang direpresentasikan membran dan elektroda yang bergetar karena ada bunyi. Nah, karena perubahan getaran akibat bunyi, lalu kapasitornya berubah, FET-nya penguatannya sinyalnya berubah. Perubahan itu tidak lain mewakili bunyi gitu. Mewakili suara. Nah, dari situlah sinyalnya diumpankan ke speaker. Jadi ini mikrofonnya ceritanya gitu ya. Speaker yang sifatnya kebalikan dari ini. Kebalikan dari ini. Karena yang dibutuhkan oleh alat bantu dengar ini ya, biasanya hanya untuk mendengar orang bicara gitu ya. Kan kamu, mohon maaf ya kalau saya salah kata, ketika kita mengalami gangguan pendengaran, biasanya kan yang ya udah asal bisa dengar saja sudah cukup. Enggak Pak, asal sudah bisa dengar orang bicara saja sudah cukup gitu. Saya nggak perlu dengarkan suara musik yang aneh-aneh ini. Saya bisa dengar orang bicara saja sudah senang. Nah, biasanya orang bicara itu frekuensinya kan nggak tinggi-tinggi banget gitu ya, hanya frekuensi pada rentang ini gitu. Pada rentang ini nggak sampai, frekuensi bunyi kan dari 20 sampai 20.000 Hz katanya gitu ya dulu waktu belajar. Saya hanya bekerja dari sini saja sudah cukup kok gitu. Suara sudah dengar, seorang bicara sudah dengar. Saya nggak perlu suara dengan frekuensi tinggi, ya suara misalnya suara orang main violin gitu yang frekuensinya tinggi, nggak apa-apa lah nggak dengar gitu. Yang penting orang bisa bicara saya dengar. Jadi pada daerah frekuensi ini dan memang si elektrod ini didesain ternyata sensitifnya pada daerah ini, coba lihat tuh. Pada daerah ini nggak sampai, malah nggak sampai 10.000 tuh di sini tuh. 10.000 udah mulai turun, 20.000 mungkin drop di sini. Oke, nggak apa-apa daerah sini dia sensitif. Oh, malah daerah sini yang flatnya gitu, yang rata ya. Artinya kalau daerah penguatannya rata begini kan saya dengar suara orang nggak naik turun gitu loh. Kadang-kadang suaranya keras, kadang-kadang suaranya pelan gitu. Kalau ini datar nih, gitu ya. Dan ini adalah daerah kerja frekuensi untuk orang bicara. Jadi ya udahlah, alat bantu dengar saya memang untuk mendengarkan orang bicara kok. Toh ini sifatnya juga di sini gitu, datar pada frekuensi sekitar ini. Begitu ya. Jadi desainnya seperti itu, bagaimana alat bantu dengar dibuat. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Sepertinya ini halaman terakhir. Belum Pak. Belum ya. Oke, kalau gitu saya buat Itu ada Brigit Pak, mau nanya Pak. Oh, silakan. Saya nggak kelihatan. Jadi prinsipnya ini dia memperbesar suara gitu atau bagaimana ya Pak? Iya. Jadi idenya sih seperti memasangi earphone di telinga kita kan gitu ya. Earphone tuh ada di telinga kita. Lebih pakai yang mana? Lebih ke yang mana ya? Lebih kalau pakai yang earphone-nya tuh dipasang di telinga kita, tapi di earphone itu pun ada mikrofon gitu loh. Jadi kalau ada suara datang oleh mikrofon itu dikuatkan, lalu terus menyalakan earphone-nya. Makanya yang didiskusikan di sini adalah mikrofonnya, karena earphone-nya sudah jelas lah, kita pasang pakai earphone biasa nggak masalah. Tapi bagaimana kita bisa merubah sinyal suara tadi, kemudian dideteksi
dirubah menjadi sinyal listrik dan menggerakkan earphone tadi, gampangnya gitu ya, kalau kita mau sebut gampangnya earphone. Jadi ya, dia akan menguatkan sinyal bunyi lalu dikirim ke earphone untuk bisa masuk ke telinga pasien. Nah, ini tadi cara kerjanya si mikrofonnya yang bekerja pada frekuensi kecil, kemudian bentuknya juga kecil karena harus ditempel di dekat-dekat telinga. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik ya, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya buat summary-nya. Hari ini kita sudah diskusi tentang biopotensial, ya. Tadi ternyata ada ini arus ionik, ya, yang disebabkan karena perbedaan konsentrasi di luar dan di dalam sel, gitu ya. Arus ionik itu yang kemudian coba dideteksi dengan menggunakan elektroda. Lalu dihitung tadi volume konduktor field-nya. Volume konduktor field-nya dibebarkan dalam 2 paper tadi yang sudah saya sampaikan. Tolong nanti dibaca papernya, dibuat resumenya ya. Lalu kita juga sudah diskusi tadi yang kedua tentang alat ukur berbasis optik yang bisa menghitung besarnya kandungan oksigen. Ternyata tergantung pada bagaimana oksigen dan hemoglobin itu berikatan gitu ya. Ternyata diserap oleh hemoglobin, serapnya beda-beda antara yang sudah tidak memiliki oksigen dengan yang masih banyak oksigennya. Dengan kalibrasi kita bisa dapatkan berapa kandungan oksigen pada darah kita berbasis fotodioda merah dan inframerah. Dan terakhir kita tadi diskusi tentang alat bantu dengar, mikrofonnya gitu ya, yang berbasis elektret. Jadi seperti kapasitor biasa, tapi dia bisa bergetar pada frekuensi rendah, lalu mendrive penguat dalam hal ini FET, kemudian dipakai untuk menjalankan speaker di dalam telinga. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya sehat. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ya.